Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi gerak lurus ya. Jadi gerak lurus itu adalah suatu benda yang bergerak dari titik tertentu ke titik tertentu ya, dalam lintasan yang lurus ya. Jadi misalkan nih kayak mobil ini ya, dia bergerak dari kiri ke kanan. Berarti dia bergerak dengan lintasan lurus ke arah sumbu X positif gitu ya. Atau mobil yang dua ini, dia bergerak dari arah kanan ke kiri. Artinya mobil ini bergerak pada lintasan menuju X negatif ke arah kiri gitu ya. Nah, gerak lurus itu tidak hanya bergerak antara ke kanan dan ke kiri saja, tetapi ada juga gerak lurus ke atas dan gerak lurus ke bawah. Jadi misalkan ini nih bola, kita lempar ke atas ya, nggak miring ya, lurus ke atas. Nah, ini juga disebut sebagai gerak lurus ya. Atau gerakan bola jatuh dari atas ke bawah, ini juga termasuk namanya gerak lurus. Nah, sekarang ada yang namanya gerak lurus beraturan dan ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Oke, sekarang saya jelaskan dulu apa itu gerak lurus beraturan ya. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang kecepatannya konstan atau percepatannya konstan seperti itu ya. Jadi misalkan nih, oh ya sebelumnya ke sana kalian kemarin sudah belajar tentang ini ya, tentang waktu tempuh, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan dan percepatan ya. Oke, sekarang saya bahas dulu masing-masing definisinya biar lebih paham gitu. Kalau Anda punya sebuah data V sama dengan 5 meter per sekon atau sebuah kecepatan 5 meter per sekon dan kecepatan ini konstan itu artinya tetap ya. Jadi itu artinya apa sih? Dalam 1 detik pertama atau 1 S ini sekon ya, detik. Dalam 1 detik artinya benda itu, atau ibaratlah ini mobil ya, mobil itu sudah bergerak sejauh 5 meter gitu ya. Kemudian di detik kedua dia berarti sudah bergerak 10 meter. Karena kan 5 meter per sekon, berarti di sekon kedua atau di detik kedua dia sudah bergerak sejauh 10 meter dari titik awalnya tadi ya. Kemudian pada detik ketiga artinya dia sudah bergerak sejauh 15 meter. Dan pada titik keempat dia sudah bergerak sejauh 20 meter ya. Jadi artinya apa? V sama dengan 5 meter per sekon konstan itu artinya kecepatan 5 meter per detik. Jadi setiap 1 detik benda itu akan bergerak sejauh 5 meter gitu, oke? Nah, begitu juga sama artinya dengan V sama dengan 10 meter per sekon, yaitu kecepatan 10 meter per sekon konstan tetap. Artinya apa ya? Sama seperti tadi, dalam 1 detik berarti benda itu bergerak sejauh 10 meter. Dalam 2 detik berarti dia sudah bergerak 20 meter. Dalam 3 detik berarti sudah 30 meter. Dalam 4 detik berarti dia sudah bergerak 40 meter. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan konstan tadi itu bisa digambarkan kayak gini ya tadi ya. Ini sebenarnya gambaran yang tadi ya. Ini di detik pertama ya, ini di 0 detik ya, 0 second, ini di 1 second, ini di 2 second, ini di 3 second ya. Jadi besar dan arah kecepatan itu sesuai dengan gambar ini gitu ya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kecepatan sesaat dan kecepatan rata. Jadi misalnya gini nih, sebuah mobil ya, mobil ini bergerak nih dari sini, dari kiri ke kanan. Nah, sepanjang pergerakannya ini V-nya atau kecepatannya itu berubah-ubah ya. Sama kalau kita mengendarai mobil atau motor ya. Kita naik motor dari titik A ke titik B, dari suatu tempat A ke tempat B. Artinya kan kecepatan di speedometer kita kan tidak selalu melulu 60, kadang 40 ya, kadang 80, kadang 70 dan seterusnya ya. Jadi kalau diilustrasikan dari gambar ini gambar ini maksudnya gini, mobil ini bergerak dari titik ini ke titik ini dengan V yang berubah-ubah ya. Nah, kecepatan sesaat itu apa? Nah, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan suatu benda atau suatu mobil ini di saat tertentu atau di T tertentu. Misalnya nih, ini kan 0 ya, 0 T atau 0 waktu. T itu waktu ya. Oke, jangan salah, T itu adalah waktu. Nah, misalkan di 0 waktu. Nah, di 0 T kemudian ini ada di 1T atau di waktu yang pertama ya, detik yang pertama. Ini ada di 2T dan ini di 3T misalkan. Nah, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan suatu benda itu di T mendekati itu. Misalnya, kecepatan sesaat mobil melaju di sebuah lintasan, dan berapa sih kecepatan sesaatnya di 1T atau di T1. Nah, artinya apa? Kecepatan mobil di titik tertentu gitu ya. Tapi kita tidak bisa menghitung dengan pasti sebuah kecepatan sesaat mobil. Jadi kecepatan sesaat itu hanya bisa didekati atau hanya bisa diperkirakan di waktu itu. Artinya di waktu yang sangat mendekati itu. Jadi secara matematis kecepatan sesaat itu bisa didekati atau dituliskan dengan rumus limit ya. V sama dengan limit delta T menuju 0 dalam kurung delta R atau jarak dibagi dengan delta T. Atau kalau diturunan misalkan dRT per dt ya. Ini hanya rumus matematisnya saja seperti itu. Artinya apa sih? Ketika kita menghitung kecepatan sesaat di T tertentu, artinya sebenarnya itu bukan tepat di T itu, tetapi hanya mendekati T yang kita tuju gitu ya. Oke. Kalau kecepatan rata itu adalah kecepatan rata-rata mobil melaju tadi ya. Mobil ini kan melaju nih dari sini ke sini. Kan pasti setiap T ini kan ada perubahan kecepatan ya. Kecepatan di sini sedikit berubah, di sini sedikit berubah, ini sedikit berubah, ini juga sedikit berubah. Ya, tidak sama persis. Maka kecepatan rata-ratanya atau kecepatan rata-ratanya bisa ditulis dengan rumus ini. V atasnya ada barnya ini ya, V bar sama dengan delta R ya, atau jaraknya dibagi dengan delta waktunya gitu ya. Oke. Nah, sekarang percepatan. Oke. Jadi percepatan itu apa sih, atau disimbolkan dengan A biasanya. Nah, kalau percepatan itu bisa didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dalam atau setiap 1 detik. Nah, kalau V-nya konstan, kalau kecepatannya konstan, itu mengindikasikan bahwa percepatannya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Ketika benda atau ketika suatu mobil itu jalan dengan kecepatan yang tetap, di speedo itu tetap misalkan 20 km per jam terus sampai titik akhir, artinya mobil itu tidak mengalami percepatan ya, alias percepatannya 0 ya. Tetapi kalau suatu mobil bergerak
ya dengan V yang berubah-ubah, maka mobil itu mengalami percepatan ataupun perlambatan gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini nih ilustrasinya. Artinya percepatan itu apa sih? Ini percepatan ya. Nah, arti dari percepatan itu gini. Percepatan 5 meter per sekon. Dan percepatannya ini konstan. Nah, artinya apa? Dalam 1 sekon, ini ya, dalam 1 sekon berarti kecepatannya dia nambah 5 meter per sekon, gitu ya. Oke. Dalam 2 sekon, kecepatannya nambah 10 meter per sekon. Dalam 3 sekon, kecepatannya nambahnya 15 meter per sekon. Atau kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Sorry ya, bukan nambah ya. Dalam 4 sekon, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Jadi, artinya apa? Setiap ini, nah ini nambahnya adalah 5 meter per sekon kuadrat ya. Jadi, setiap perubahan waktu dari detik 1 ke detik 2, percepatannya bertambah 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon, artinya dia punya percepatan 5 meter per sekon kuadrat gitu ya. Nah, dari sini ke sini nambah kecepatannya kan 5 meter ya, berarti ini adalah A-nya ya, berarti segini, ini berarti A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ini juga sama, artinya A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga sama. Ketika suatu benda punya percepatan 10 meter per sekon kuadrat, artinya apa? Dalam detik pertama ya, dia 10 nih awalnya, misalkan. Nah, detik kedua karena percepatannya 10, berarti kan kelipatannya 10. Ini sudah jadi 20 meter per sekon. Ini sudah jadi 30 meter per sekon. Yang ini sudah menjadi 40 meter per sekon. Jadi percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nah, sebentar. Mana tadi? Oke, ini ya tadi ya. Oke, tak gambarkan dulu, misalkan kayak gini. Ini sebuah mobil ya. Mobilnya ini aja deh, tak gambarin bundar aja ya. Oke, ini detik pertama 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kalau A-nya ya, kalau A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, itu artinya apa? Di detik pertama dia punya kecepatan 5 meter per sekon. Di detik yang kedua ini kecepatannya dia menjadi 10 meter per sekon. Di ini kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Yang ini 20 meter per sekon gitu ya. Jadi ketika ke sini mobilnya udah lebih cepat nih. Nah, di titik ini lebih cepat. Nah, kemudian jalan lagi lebih cepat lagi karena sudah menjadi 10. Nah, ke sini lebih cepat lagi jalannya gitu ya. Nah, sampai ke sini terus dan seterusnya. Itu ya ilustrasinya ya. Oke. Nah, sekarang percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Jadi, percepatan sesaat itu kalau sebuah mobil jalan dari titik pertama sini ke titik ini, dia A-nya berubah atau percepatannya berubah. Artinya apa sih? Oke, tak gambarkan gini ya.
Misalkan ini di sini 1 nih, di sini 2, di sini 3, di sini 4, sini 5, dan ini 6. Ini dalam sekon ya. Nah, kemudian apa itu namanya? Setiap detik ini A-nya berubah-ubah nih. Nah, kalau tadi kan nambahnya cuma 55 ya. Di sini dari 1 ke 2 nambah 5 nih. Kemudian dari 2 ke 3 nambahnya 5. Dari 3 ke 4 nambahnya 5. Itu kalau A-nya konstan. Tetapi kalau A-nya berubah, nambahnya berubah-ubah. Misalnya dari 1 ke 2 nambahnya 5 meter per sekon. Dari 2 ke 3 nambahnya cuma 3. Dari 3 ke 4 nambahnya 8. Dari 4 ke 5 nambahnya 10. Dari 5 ke 6 nambahnya 20. Nah, itu artinya percepatannya berubah-ubah. Nah, yang dimaksud dengan percepatan sesaat adalah percepatan di titik tertentu ya, di titik 2 misalkan, atau di titik 3. Percepatan pada titik 2 atau 3 itu berapa? Itu namanya percepatan sesaat ya. Maka dari itu percepatan sesaat itu bisa didekati dengan nilai limit, yaitu limit A adalah limit delta T menuju 0. Limitnya apa? Limit delta V per delta T, atau limit atau apa itu namanya, selisih kecepatannya dibagi selisih waktunya ya. Oke, kalau percepatan rata ya berarti rata-ratanya. Kalau di sini tadi yang di 2 sini tadi misalkan nambah 5, nambah 2, nambah 8, nambah 10, berarti delta V di masing-masing titik atau delta V di antara itu berapa dibagi dengan jumlah waktunya gitu ya. Oke. Sekarang contoh ya. Misalnya nih, Budi mengendarai sepeda motor atau mobil ya, biar sama ilustrasinya dengan ini. Budi mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon. Budi melakukan pengereman akibat adanya jalan rusak selama 12 sekon, sehingga kecepatan motornya menjadi 2 meter per sekon. Berapakah perlambatan yang dialami Budi? Nah, jadi percepatan itu sama perlambatan sama ya, simbolnya A gitu ya. Jadi awalnya berapa nih? Awalnya dia 5 meter per sekon ya. Nah, kemudian direm karena jalannya rusak ya. Direm selama 12 sekon, kemudian kecepatannya jadi turun gitu ya. Jadi berapa perlambatannya? Oke. Jadi kita ilustrasikan dulu pakai gambar ini. Misalkan ini nih. Awalnya di sini 5 meter per sekon. Nah, dari titik ini nyampe titik ini dia 5 meter per sekon. Nah, disinilah dia mengalami perlambatan ya. Perlambatan direm pelan-pelan selama 12 sekon sampai kecepatannya ya menjadi 2 meter per sekon. Nah, sekarang berapa sih perlambatannya ini ya? Perlambatannya yang dialami ini loh. Nah, berapa? Jadi rumusnya adalah A, ingat ya, rumus perlambatan itu sama dengan rumus percepatan, cuman dia nanti itu nilainya negatif gitu ya. Jadi A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V-nya berapa? Yaitu selisih antara V akhir ya, ini V akhir ya, dikurangi dengan V awalnya ya. Jadi delta itu biasanya akhir dikurangi awal ya, dibagi dengan delta T. Delta T-nya berapa? Selama 12 sekon. Berarti 2 dikurangi 5 dibagi dengan 12. Hasilnya 2 dikurangi 5 kan minus 3 per 12. Jadi minus 1/4 atau A-nya sama dengan minus 0,25 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatannya adalah sebesar 0,25 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi mulai dari
ini ke sini perlambatannya sebesar ini ya. Oke, selanjutnya misalnya nih, seseorang berjalan sejauh 50 meter ke arah timur selama 30 sekon. Kemudian berbalik ke arah barat dan berjalan menempuh jarak 30 meter selama 20 sekon. Nah, tentukan laju rata dan kecepatan rata orang tersebut. Oke. Jadi, Anda kalau dapat pertanyaan seperti ini, digambar terlebih dahulu biar nggak bingung ya. Arah timur, barat, selatan, utara itu sama dengan arah mata angin ya. Masih ingat ya arah mata angin ya kalau di peta ya. Kalau ke atas itu utara, kalau bawah selatan ya. Kalau yang sebelah kanan itu timur, yang sebelah kiri itu barat gitu ya. Ini arah mata anginnya. Jadi yang pertama, orang itu jalan 50 meter ke arah timur. Jadi ke sini dulu ya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Jalan 50 meter ke arah timur. Selama berapa tadi? Ini 30 detik ya. Oke, kita tulis di sini deh. Ini 30 detik. Kemudian orang ini balik ke arah barat. Dari udah nyampe ke sini, balik lagi ke arah barat. Balik ya ke arah barat sejauh 30 meter. Selama berapa? Selama 20 detik. Oke, 20 detik. Kemudian tentukan laju rata dan kecepatan rata orang tersebut ya. Oke. Jadi yang pertama, yang perlu Anda tahu bahwa kelajuan itu adalah besaran skalar. Kalau kecepatan itu adalah besaran vektor ya. Kalau vektor itu ada arahnya, kalau skalar tidak ada arahnya ya. Jadi kalau kelajuan jarak dibagi waktu, kalau kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya berapa? 80 perpindahannya 20. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Jaraknya 80. Ingat ya, jarak itu adalah jarak tempuh atau berapa meter yang sudah dilalui orang tersebut ya. Jaraknya dari mana sih? Tadi ini kan ini 0 sampai ini 50 meter. Dia balik lagi dari sini ke sini. Berarti jaraknya 50 ditambah dengan 30 ini. Jadi jaraknya adalah 80 meter. Sedangkan perpindahannya dia kan hanya pindah dari sini ya. Pindahnya itu hanya dari ini. Dari sini ke sini aja. Nah, ini kan sebenarnya dia lintasannya itu kan ke sini terus balik lagi ke sini ya gitu. Sebenarnya yang ini tuh nempel di sini ya, bukan berarti belok gini, bukan ya. Dari ke sini dia balik lagi ke sini. Nah, titik terakhir dia kan ada di titik ini yang merah ini ya. Orangnya kan titik terakhir ada titik yang merah itu ya. Nah, berarti perpindahannya dia hanya dari sini ke sini saja ya. Dari titik yang biru ini perpindahannya ya ke titik yang merah ya. Ini jadi perpindahannya ya. Perpindahannya sejauh berapa? Yaitu sejauh 20 meter. Ke arah mana? Yaitu ke arah timur ya. Timur itu lihat dari mana sih? Dilihat dari titik awal orang itu jalan ya. Titik awalnya di mana sih? Ya kan di sini titik awalnya ya. Jadi dia berakhir di titik yang merah. Artinya dia ada di sebelah timurnya titik awalnya dia gitu. Oke. Selanjutnya ini berarti laju ratanya berapa? Nah, lajunya kan ini kan jarak dibagi waktu ya. 80 dibagi dengan 50 ya. Kan tadi 30 detik dengan 20 detik, totalnya 50, berarti 8 per 5 sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat ya. Kalau kecepatan ratanya berapa? Yaitu perpindahannya dibagi dengan waktunya.
20 dibagi 50 sama dengan 2/5 atau 0,4 meter per sekon. Ke arah mana? Yaitu ke arah timur. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, sekarang masih membahas tentang GLB. Ini adalah grafik yang harus Anda pahami ya. Jadi biasanya kalau dalam GLB atau dalam gerak lurus beraturan itu ada grafik-grafik yang menunjukkan pergerakan sebuah benda. Misalnya nih, yang harus Anda pahami dulu, kalau ada sebuah benda atau mobil atau motor atau apapun atau orang ya, kalau dia berjalan ke arah kanan, artinya dia berjalan ke arah positif ya, atau ke arah sumbu X positif. Tetapi kalau mobil ini mundur ya, berjalan ke arah kiri, artinya dia berjalan ke arah sumbu X negatif ya. Oke. Jadi kalau maju positif, kalau mundur dia ke arah negatif ya. Nah, jadi gini. Kalau dalam GLB itu ada ini. Grafik antara waktu dengan kecepatan. Grafik antara waktu dan kecepatan benda yang bergerak lurus beraturan itu grafiknya seperti ini, lurus. Nah, ini bacanya apa sih? Bacanya gini cara bacanya. Misalnya ketika T1 atau ketika 1 detik gitu ya, waktunya misalkan ini dalam sekon. Ketika detik yang pertama dia kecepatannya sekian, misalkan 3 ini kecepatannya ya. Nah, kita tebelin deh, kecepatannya 3 misalnya. Berarti dalam detik pertama ya, dia itu kecepatannya 3. Nah, di detik kedua percepatannya ternyata 3 juga. Di detik ketiga percepatannya juga sama. Kecepatannya juga sama, 3. Nah, sama di detik keempat nih. Nah, kecepatannya berapa? 3. Artinya apa? Benda ini dia bergerak lurus beraturan atau dengan kecepatan konstan ya. Jadi dia V-nya konstan atau tetap. Jadi artinya apa? Di detik berapapun, di waktu manapun, berarti kecepatannya tetap yaitu 3. Nah, itu artinya ya grafik ini. Oke, sekarang kita bahas grafik yang kedua. Ini adalah grafik antara T atau antara waktu dengan X atau jarak ya. Nah, T itu waktu ya, sedangkan X itu adalah jarak. Jadi artinya apa? Misalkan ini di titik 1, di titik pertama waktunya 1, berarti ternyata jaraknya di sini juga kita kasih 2 aja deh, biar imbang. Ini 2, ternyata jaraknya 1 gitu ya bacanya ya. Di titik 4 misalnya, ternyata di sini jaraknya 2. Di titik ke-6 misalnya, berarti ini jaraknya 3. Nah, ini juga sama, dia punya kecepatan konstan. Artinya apa? Pertambahan jarak persatuan waktu itu tetap dari 0 ya, dari 0 ke 1 ke 2 ke 3 ini konstan tetap, jaraknya sama. 0 ke 1 1, 1 ke 2 1, 2 ke 3 1, 0 ke 2 ini jaraknya 2, 2 ke 4 ini 2 detik, 4 ke 6 jaraknya 2 ya. Artinya apa? Grafik ini menunjukkan suatu benda bergerak juga dengan kecepatan konstan ya. Tapi ini adalah grafik antara waktu dan jarak. Nah, sekarang grafik yang ketiga ini adalah grafik antara waktu dan percepatan ya. Jadi misalnya nih,
waktunya di sini nih, kita tulis di bawahnya aja ya, waktunya 1. Ternyata kecepatannya juga di sini, percepatannya 0. Kemudian di sini T-nya 2. Berarti di sini percepatannya juga masih sama, masih 0 nih. Di T3 nih. Nah, ternyata sama, percepatannya 0 juga. Artinya apa sih? Benda ini tidak mengalami percepatan alias kecepatannya konstan ya. Oke, tak tulis berarti V konstan. Oke, berarti A sama dengan 0 ya. 0 per meter sekon kuadrat. Oke, sekarang kebalikannya. Kalau dia bergerak mundur, mobil ini mundur, berarti dia ke arah negatif ya, bergerak mundur. Nah, cara menggambar grafiknya seperti ini ya. Kalau dia T-nya sekian, berarti kecepatannya sekian. Ya, sebenarnya sama kayak gambar yang tadi, cuman hanya saja arahnya ke arah negatif saja ya. Ini juga sama, T-nya sekian, ini X-nya sekian, sama, berarti dia ketika T sekian berarti X-nya sekian misalkan ya. Ketika T-nya segini 8 misalnya, berarti ini X-nya 4 dan seterusnya gitu ya. Dari ketiga grafik ini juga sama. Ini menunjukkan gerak lurus beraturan di mana V konstan. Kemudian A-nya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ke soal, ke pertanyaan. Tentukan besar kecepatan rata-rata benda jika diberikan data dalam grafik berikut. Jadi saya punya data nih. Ini data antara T, antara waktu dengan X, dengan jarak ya. Oke, tak tulis biar nggak bingung. Ini waktu, yang ini adalah jarak. Nah, bacanya gini. Ketika waktunya 40 ya, ternyata jarak yang ditempuh adalah sudah sepanjang 100 meter. Ketika waktunya 0, gini ya. Oke. Ketika waktunya 0, jarak yang ditempuh ternyata sudah 40. Nah, ketika T0 jaraknya nih 40 nih. Nah, artinya apa sih? Benda ini dihitung ketika jaraknya sudah 40, nggak mulai jarak 0 gitu ya. Oke, dihitung mulai titik nolnya di 40. Ketika misalkan ini berapa? Berarti ini 10 ya, ini 10, ini 20, ini 30 gitu ya. Ketika jaraknya 10, oh berarti bendanya ini udah nyampe di sini nih. Nah, atau jaraknya sudah nyampe di sini. Ketika waktunya 20, oh ternyata sudah nyampe di sini. Ketika waktunya 30, ternyata udah nyampe di sini. Nah, gitu cara bacanya ya. Berarti yang ditanyakan apa sih? Besar kecepatan rata-ratanya berapa? Nah, kecepatan rata-rata dapat dicari dengan perpindahannya berapa dibagi dengan selang waktu ya. Nah, jadi perpindahan itu apa sih? Yaitu jarak antara titik akhir 100 dan titik awal. Ini namanya jarak ya. Karena grafiknya ini dimulai dari titik 40, berarti 100 dikurangi dengan 40 ya. 100 dikurangi 40, ini perpindahannya, dibagi dengan waktunya 40. Ini waktunya 40 detik. Berarti 100 dikurangi 40 kan 60 nih.
Nah, dibagi dengan 40. Berarti 60/40 sama dengan 6/4 sama dengan atau sama dengan 3/2. Kalau dibuat desimal adalah 1,5 meter per sekon kuadrat, ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.